Kalau saat ini aku menganggap profesi paranormal ayahku tuh sebagai sebuah proses dalam hidup. Jadi aku merasa itu adalah hal yang harus dibanggakan gitu. Kalau saat ini ya, tapi dulu ketika mengetahui gitu, ayahku ternyata paranormal tuh yang itu loh. Itu rasa nggak enaknya ada, karena kan emang aku sekolah di sekolah yang agamanya cukup kental gitu. Nah jadi ada rasa yang aduh sebenarnya aku harus dengerin perkataan orang tua atau enggak, karena kan kita katanya nggak boleh nih denger omongan dukun gitu. Ayah mau ada penerusnya, tapi bukan penerus Ki Joko Bodo, teruskan ayah menjadi seorang seniman. Salah satu langkah aku dalam mewarisi apa yang ayahku miliki adalah dengan ngasih lihat lo ke teman-teman kalau misalkan ini tuh nggak serem, tapi ini tuh kayak akan budaya gitu. Satu hal yang ayahku tekanin adalah kita nggak bisa percaya sama orang lain gitu. Jadi bagaimanapun caranya, kalau bisa kalian terbentur terus ya biar jadi terbentuk gitu. Ayahku selalu mengingatkan kayak di dunia ini bahkan orang terdekat kamu aja bisa mengkhianati kamu, karena ayahku memang berdiri sendiri kan dulu, maksudnya sebatang kara gitu. Aku merasa mau berterima kasih yang sebanyak-banyaknya sih, karena ayahku tuh bukan hanya mempelajari aku bagaimana etika dan lain sebagainya, tapi ayahku mempelajari kami bagaimana seseorang tuh bisa berproses gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di obrolan santai bersama saya, dan ini obrolan santai on location, tentunya spesial. Mungkin untuk Sobat Jamatika yang sebelumnya sudah menyaksikan di Mistifigasi, ini lanjutannya, dan saya masih bersama dengan Mbak Sasti. Iya betul. Ya. Kita lanjut ini ngobrol. Ini jauh nggak usah berlama-lama, tentu po ini udah kenal, udah ngobrol banyak ini. Ya ini prolognya dulu ya kan, Mbak Sasti ini salah satu putri ya dari seseorang orang yang dikaruniai, kalau saya sebut orang pintar itu, beliau adalah almarhum Ki Joko Bodo. Dan tadi saya sudah mengirimkan doa Mbak sebelum kesini, dan saya mengucapkan banyak terima kasih sudah diterima baik yang terlihat dan tidak terlihat untuk datang ke sini gitu. Dan sebagai putrinya beliau ya, semasa beliau sugeng dulu, semasa beliau masih ada itu, tentunya kan bersinggungan langsung ini dengan hal-hal supranatural, metafisik, atau bahkan melihat sendiri beliau ketika persembahyangan, ritual, tirakat. Tapi sebelum kita masuk ke intinya ini ya, sebelum kita nanti ngobrol santai Mbak ini. Santai aja. Ya, namanya Mbak Sasti ini kan Jawa dan bermakna. Oh gitu. Siapa Mbak? Aida Prasasti Paraning Ratu. Aida Prasasti Paraning Ratu. Jadi namanya agak mirip-mirip dikit dengan nama putri pertama saya. Gitu. Oh iya. Ya, tapi nggak tak ceritakan di sini nanti. Nah ini nama ini langsung dari almarhum. Nama ini langsung dari ayahku. Ayah. Jadi emang almarhum Ki Joko Bodo itu ayahku selalu memberikan nama anak-anaknya itu sebagai bagian dari sejarah gitu. Jadi kalau misalkan aku pribadi, namanya Aida tuh gabungan dari kedua orang tuaku sebenarnya. Agung Yulianto itu nama aslinya, dan Daimah. Prasasti itu dari batu prasasti, mungkin sebelumnya kita udah pernah lihat tadi, karena aku lahir di tahun yang sama ketika rumah ini jadi. Dan Paraning Ratu, paranya itu paranormal, Ningratu itu adalah pada saat aku lahir ayahku mendapat gelar gitu dari salah satu keraton di Surakarta kalau nggak salah. Gitu. Ki Joko Bodo itu? Atau gelar kehormatan atau gelar kerajaan? Gelar kerajaan Raden Mas kalau nggak salah. Oh iya, berarti masih ada ini ya, kalau disebut kekancingan ya, silsilah gitu. Oh iya masih. Oh iya. Tapi kalau selama ini ya, ini maaf kata kalau saya bertanya, almarhum kan ya, ayah kan dikenal satu public figure yang sangat tersohor ya, dan terkenal karena memiliki satu kemampuan kebatinan atau disebut seorang paranormal. Pendapat Mbak sendiri gimana waktu itu? Apakah maaf kata nih ada rasa malu, mungkin diomongan orang, dibully orang, atau diomongin gitu ya, wah anak dukun misal maaf kata nih, saya ngomong seperti itu. Atau ada rasa bangga, atau
biasa-biasa aja normal gitu Mbak. Kalau saat ini aku menganggap profesi paranormal ayahku tuh sebagai sebuah proses dalam hidup. Jadi aku merasa itu adalah hal yang harus dibanggakan gitu. Kalau saat ini ya, Iya, tapi iya, iya. dulu ketika mengetahui gitu, ayahku ternyata paranormal tuh yang itu loh. Iya, iya. Itu rasa nggak enaknya ada, karena kan emang aku sekolah di sekolah yang agamanya cukup kental gitu. Iya, iya. Nah jadi ada rasa yang, aduh sebenarnya aku harus dengerin perkataan orang tua atau enggak, karena kan Iya, kita iya. katanya nggak boleh nih denger omongan dukun gitu. Iya, iya. Iya, iya. Tapi pada saat itu emang belum menerima gitu. Tapi seiring berjalannya waktu hingga saat ini aku merasa oh ya udah itu bagian dari perjalanan perjalanan hidup ayahku. Jadi itu adalah sesuatu yang memang harus dibanggakan. Dibanggakan ya asal tidak merugikan orang gitu Iya, ya, Mbak, ya. betul. Tapi sempat mungkin kan tetap menjadi satu orang melihat kan paranormal begini ya, selain dicaci juga dibutuhkan. Kalau di negara kita itu kan gitu. Seolah-olah ini datang Relate. ke dukun, gampangnya lihat ke orang nggak sebutnya nggak paranormal atau orang pintar dukun gitu ya. 40 hari nggak diterima gini-gini, tapi ya butuh. Misalkan saya sakit Datang ini juga, tanya, iya. iya. Jadi ada sisi gitu. Mungkin maaf ya Mbak kalau dibandingkan mungkin wow bapaknya profesinya ini jadi seperti ini jadi seperti itu, sempat ada rasa pertanyaan nggak, oh kenapa sih saya harus terlahir seperti ini gitu dalam hati, misal maaf kata nih. Sebenarnya waktu pelajaran agama aku pernah kayak gitu, tapi langsung nanya itu sama guru aku dan dibilangnya kayak kita kan nggak bisa milih ya kita terlahir Iya, iya. dari siapa Udah dan lain takdir ya? sebagainya. Iya. Iya, iya. Jadi yang aku lakukan ya udah cuma bisa doa-doa aja sih gitu. Iya bagus sih. Iya. Terus kemudian ini Mbak, kan selama ini berarti mendampingi beliau ya, Iya, dulu, alhamdulillah. dan ada nggak sih sisi lain yang tidak diketahui banyak orang atau publik yang mungkin jadi fun fact-nya atau hobi-hobinya Oh gitu. ya, atau kegemarannya yang mungkin orang lihat ini kan misterius, serem gitu, ternyata orangnya romantis, Oh. atau ada keahlian-keahlian lain di luar itu, atau perilakunya ataupun memperlakukan keluarga itu seperti apa, atau selama ini kan tentunya kalau kita kenal aktivitas-aktivitas seperti ini kan bersinggungan langsung. Yang Mbak sendiri mewakili keluarga yang rasakan apa, atau memiliki apa ya seperti sikap ataupun kegemaran beliau gitu. Oh, kalau aku tuh selalu melihat sosok Ki Joko Bodo sama ayahku sebenarnya dua orang yang berbeda gitu. Nah, ketika ayahku di rumah, dia menjadi seorang ayah gitu. Menjadi Pak Agus tadi. Pak Agung. Pak Agung ya, jadi Pak Agung itu. Iya. Jadi kalau di rumah benar-benar hangat. Jadi Pak Agung ya kita sebutnya. Bener, kalau di Pak rumah. Agung tuh kalau di rumah Iya. bener-bener jahil, suka karaokean, Nyanyi gitu. nyanyi, bareng-bareng, ayahku ya. suka nyanyi. Dan ada satu fun fact Om Hao, Iya, jadi iya. dulu ayahku adalah seorang pengamen. Dan ayahku itu nggak bisa main gitar, tapi dia katanya pura-pura, Dipaksain. iya dipaksain, sampai dia sekarang main gitar terus gitu kalau di rumah gitu. Oh. Jadi Kalau- suka nyanyi. Oh, berarti ada di mana beliau jadi Pak Agung, di mana belum jadi Ki Joko Bodo. Kalau Kalau aku sosok Ki menganggapnya. Joko Bodonya seperti apa, Mbak? Kalau sosok Ki Joko Bodonya tuh kalau udah di luar rumah, nah itu tiba-tiba kok dingin sekali ini, kayak orang lain gitu. Itu sosok Ki Joko Bodonya. Atau enggak ketika emang dulu tuh aku sering diajak kerja juga sama ayahku. Iya, iya. Maksudnya untuk ngeliatin aja nih gimana sih cara ayah bekerja, tapi nggak harus diikutin juga sama Sasti gitu kan. Dan aku melihat ya udah di situ itu bukan ayahku gitu. Iya. Aku melihatnya. Iya, ini berarti sama kayak saya. Oh iya. Saya bisa dikenal sebagai Om Hao, dan kalau di rumah kadang sebagai ini Mas Heri atau Papa Hao gitu, iya. Berarti ada template-nya perbedaan. ya? Sama Mbak. Kapan saya menjadi, kalau ketika saya bekerja ya, entah itu online itu, atau kalau bekerja begini kan tentu di luar rumah ya, lapangan ya. Di rumah pun istri tahu gitu, mungkin nanti putri saya pun juga tahu. Kapan saya jadi Om Hao itu nggak bisa diganggu. Dan tatapannya udah beda, kalau dipanggil gitu udah beda. Tapi ketika jadi nama saya jadi Mas Heri ya, jadi Hari Kurniawan itu ya keseharian yang mungkin nggak banyak orang yang tahu gitu. Oh, gitu. Kesehariannya hampir sama Mbak untuk keren, hal keren, ini. keren. Nah ini kalau tadi sedikit disinggung ya tentang bagaimana melihat beliau bekerja, kan tentunya sebagai seorang praktisi kita sebutnya ya, praktisi tentang supranatural, banyak ini tamu yang datang ke sini. Ya banyak. Kalau yang pernah Mbak Sasti lihat sendiri ya, sehari itu berapa? Dan dari kalangan apa aja? Ini sedikit-sedikit aja, nggak usah terlalu
terlalu siapakah beliau itu nggak perlu. Jadi memang dulu ayahku tuh punya tempat kerja sendiri dan sekarang tempat kerjanya itu tanahnya sudah dihibahkan untuk masjid sebenarnya. Jadi yang datang ke situ sebenarnya pun keluarga pun nggak tahu gitu klien-kliennya. Tapi memang dulu ketika masa-masa berjaya banget itu benar-benar banyak banget sih. Itu diterima di rumah atau di kantornya kita sebutnya? Di kantornya. Khusus ya? Iya. Kita ada asistennya juga di sana? Ada asistennya, ada pokoknya banyak banget dulu asistennya. Dan ya dari kalangan mana aja ada lah. Apapun itu ya, dari A sampai Z ya, dari bawah sampai atas ya. Iya, tapi dulu ayahku juga sempat menangani juga di rumah gitu. Oh, untuk tertentu. Iya, tertentu. Iya, berarti kalau Mbak Sasti sendiri dan saudaranya ya, kakak ataupun adik ya, apakah juga diberikan kemampuan serupa atau diberikan bekal gitu, atau diajarilah bagaimana waktu itu cara tirakat? Oh gitu. Atau apa itu pernah Mbak? Diajari puasa atau kungkum atau apa gitu? Sejujurnya kita nggak pernah karena ayahku sendiri bilangnya adalah ayah mau ada penerusnya, tapi bukan penerus Ki Joko Bodo, teruskan ayah menjadi seorang seniman gitu. Ayahku karena pada dasarnya seorang seniman. Iya, dan ayahku juga nggak pernah kayak nanti ngajarin kita untuk ngikutin langkahnya menjadi seorang paranormal. Jadi kita nggak pernah diajarin tuh yang berhubungan tentang hal-hal seperti itu. Justru malah ayahku pinginnya kita mendalami agama, kita menjadi orang yang normal aja gitu. Apa, seperti yang lain ya, umum ya. Iya, menjadi orang umumnya gitu. Masalahnya jadi orang umum aja udah pusing. Lagi jadi seperti itu. Iya. Nah, itu didengerin loh. Saya pun juga sama Mbak Sasti. Iya. Kalau nanti punya putra-putri juga udah papanya aja nggak gini. Oh, gitu. Kalau ngurusin tentang sejarah terusin aja, tapi soal ini udah ngalir. Gak ada harapan ke situ juga sih. Gitu sama. Harapan orang tua di mana-mana. Nanti kalau Mbak Sasti jadi juga gitu sama. Tapi ada kepekaan nggak Mbak, jujur nih, kalau Mbak Sasti sendiri? Jujur kalau misalkan kepekaan yang kayak, wah aku mendengar suara-suara dan lain sebagainya, itu sebenarnya enggak. Enggak. Tapi aku sering banget, aku bilangnya ini sebuah pertanda ya, tapi aku nggak tahu karena mimpi kan bunga tidur. Aku dikasih pertanda itu lewat mimpi-mimpi gitu. Kayak mimpi semalamnya mungkin besoknya kejadian, atau mimpi ada apa kejadian. Kayak firasat ya? Firasat, tapi melalui mimpi dan visualisasinya tuh jelas banget. Oh, kalau via mimpi itu. Sama halnya ketika sebelum ayahku berpulang. Iya. Itu aku dimimpiin itu. Oh, firasat. Untuk ini kakak adiknya juga sama? Ada hal-hal yang serupa? Aku pernah nanya, mereka nggak pernah sih. Bahkan gitu. Mimpi ataupun melihat bayangan atau apa, atau berkomunikasi? Kita nggak sampai berkomunikasi sih. Oh, berarti tetap apa adanya ya? Iya. Di sini. Oh, mungkin kalau saya tanya ya, mungkin ada beberapa pengalaman ketika beliau dulu kan tentunya kliennya banyak nih. Masalahnya A sampai Z. Pernah nggak masalah-masalah itu karena menumpuk ya, dibawa sampai ke keluarga, atau ketika sudah masuk rumah ya sudah jadi Pak Agung itu tadi? Nah itu dia. Ketika ayahku udah di dalam rumah, berarti dia udah jadi ayah kita, bukan udah paranormal lagi gitu. Alhamdulillah sih, alhamdulillah banget, jangan nyampe kenapa-napa juga selama aku menjalani hidup ini. Nggak ada sih dampak-dampak yang aku nggak tahu ya, tapi selama aku menjalani hidup ini nggak ada yang dampak-dampak misalkan, oh nih ada rivalnya ayahku yang ngirim sesuatu dan lain sebagainya terdampak ke kita. Alhamdulillah enggak sih. Iya, tapi sempat Mbak waktu itu ayah ada itu sempat mengalami kejadian, karena kan singgungannya misal seseorang yang perang jabatan ataupun ada santet-santetan kasarannya ya, atau pernah melakukan ritual tertentu pesugihan atau apa, dinetralkan atau disembuhkan lah. Kan tentunya berimbas nih. Apa pernah waktu itu Bapak mengalami sakit atau apa secara ini? Sejujurnya kalau kami memandang sakit yang ayah alami itu ya udah sebagai medis gitu ya, sesuatu yang medis gitu. Tapi kalau misalkan munculnya dari klien biasanya enggak. Tapi kalau misalkan emang ada yang nggak suka sama ayah, itu kan kita nggak bisa menghindari ya, dan ada pasti aja ada, gitu. Iya. Pasti itu sudah hukum alam. Hukum alam tuh. Iya. Kalau ini Mbak kan tentu tinggal di sini ya. Tadi kan kita sempat ekspor. Tapi ada beberapa bagian yang tentunya tidak bisa kita kunjungi semua, tapi boleh diceritakan bagaimana menurut Mbak nih memiliki, atau ini kan warisan ya, warisan seperti ini tuh menurut Mbak itu seperti apa, dan kedepannya mau seperti apa?
Kalau kita lihat Istana Wong Sinting ini. Kalau menurut aku ya, Iya. ini adalah sebuah warisan yang benar-benar harus dijaga dan sesuai juga dengan apa yang ayahku inginkan nantinya. Semoga ini nggak semata-mata untuk ya ditinggalkan atau apa. Boleh jadi ini jadi museum kayak gitu ke Galeri depannya. atau apa ya. Galeri dan lain sebagainya. Tapi itu balik lagi kan ke kesiapan keluarga kami juga. Kami juga belum bisa menerima sembarangan tamu juga yang masuk karena ya takut terjadi apa-apa. Benar, ya benar itu sih Mbak. Saya juga ingat ya dari apa yang kita omongkan. Tentunya seseorang itu punya kegemaran makanan favorit nih. Beliau makanan dan minuman atau kudapan snack apa Mbak? Favoritnya adalah seingat aku itu terong ya. Terong apapun dimasak apapun itu. Iya dia suka. Terus apalagi ya, buah-buahan. Aku emang healthy lifestyle sih. Berarti sering puasa bareng gitu? Puasa kayak ngeruat makan buah-buahan sayur itu aja? Iya dulu tuh ketika menjadi paranormal tuh Iya, puasa dan lain sebagainya tuh terus-terusan. Jalan terus, Mbak? Iya jalan terus. Oh, kalau minuman tertentu gitu? Minuman tertentu Mungkin jamu-jamuan atau nggak ada kopi apa? sih ya. Umum ya? Dia suka teh, suka banget sama teh. Teh. Nanti sambil mencari inspirasi kan? Betul. Iya, iya. Kalau ini ya Mbak ya, kalau kita berkaitan dengan, karena kan ini seni ya, didasarkan seni, kemudian kilas baliknya beliau ya dari nol menjadi seseorang gitu ya, kita sebutnya ini orang Jawa itu kan jadi wong, jadi wong itu jadi benar jadi bisa berdikari, bisa berdiri. Dalam satu obrolan mungkin bersama putra putrinya gitu ngobrol bareng satu keluarga, wejangannya ada nggak Mbak? Wejangan yang disampaikan ataupun kata-kata bijak yang nanti harus diteruskan ke anaknya itu seperti apa? Yang harus dipegang nih untuk peganganmu ketika nanti mungkin ayah ini udah dipanggil pulang itu ada yang ingat nggak Mbak? Satu hal yang ayahku tekanin adalah kita nggak bisa percaya sama orang lain gitu. Jadi bagaimanapun caranya kalau bisa kalian terbentur terus ya biar jadi terbentuk gitu. Ayahku selalu mengingatkan kayak di dunia ini bahkan orang terdekat kamu aja bisa mengkhianati kamu karena ayahku memang berdiri sendiri kan dulu. Maksudnya sebatang kara gitu. Nah maka dari itu ditingkatkan aja kemampuan kita dan lain sebagainya biar kita nggak bergantung sama orang lain. Itu sih yang pertama karena ayahku juga banyak banget penderitaan yang dia ceritakan ke kami yang berasal dari manusia gitu. Jadi itu sih sebenarnya ujangannya. Nanti kalau sempat kita obrolkan ya Mbak ya kan putra putrinya kan memang sedikit dijauhkan atau kalau bisa tidak berkecimpung di bidang ayahnya ya. Kalau selama ini karena beliau ini kan memiliki satu firasat yang tajam. Pernah nggak misal itu walaupun itu hanya bersifat peribahasa ya ataupun perumpamaan ada tentang prediksi ke putra putrinya gitu nggak Mbak? Nanti akan seperti ini. Kamu nanti kalau gede jadi seperti ini. Kerjamu seperti ini atau apa gitu. Saya dari dulu pingin banget ya di spoilerin hidupnya gimana. Tapi ya namanya orang tua pinginnya terbaik nggak sih buat anaknya. Jadi pasti yang baik-baik aja. Ya udah terus kerja keras sukses. Gitu-gitu aja sih dan nggak pernah sih ayahku yang nanti kamu harus menghindari ini dan lain sebagainya. Maksudnya kayak yang berhubungan tentang gaib gitu. Nggak pernah. Tapi ayahku ya selalu itu mengharapkan yang terbaik. Yang namanya juga orang tua. Bias nggak sih? Iya. Dan biar nggak kepikiran juga ya. Berarti memang biarlah menjadi misteri ya. Walaupun mungkin ada kewaskitauan yang itu bisa tahu gitu. Gitu. Nah ini kan kalau tadi kita membahas tentang pernak-pernik nih Mbak. Tentang elemen-elemen bangunan ini. Tentunya kalau seorang praktisi itu pasti memiliki beberapa benda-benda koleksi. Salah satunya entah itu mustika, batu mustika ataupun benda-benda pusaka. Sedikit ya Mbak. Beliau ada koleksi-koleksi itu tidak? Ada dulu batu-batuan, keris itu dikumpulkan di dalam satu lemari khusus disimpan. Tapi ketika beliau berhijrah itu semua udah dikembalikan lagi gitu. Itu dilarung atau? Nah itu aku kurang tahu sistemnya seperti apa. Tapi waktu aku tanya lagi, ya di mana ini dan lain sebagainya. Oh itu udah dikembalikan gitu. Dikembalikan ya. Dan proses beliau ya dari dulu. Karena kan saya pernah melihat ya mengikuti sebelum beliau dipanggil ya pulang ya. Proses berhijrah.
Kemudian juga bagaimana beliau menjadi seorang pemandu umroh ya. Iya, betul. Itu ke tanah suci gitu. Mungkin persepsi orang selama ini, wah ini ilmu hitam gini-gini. Tapi kan seseorang itu ketika bertobat pasti ada hidayah dan jalannya. Kita nggak tahu, nggak bisa ini ya Mbak, menjudge seseorang seperti itu. Mungkin Mbak Sasti ada satu gambaran firasat itu lewat mimpi atau apa tentang beliau melepaskan itu semua, kemudian berhijrah kemudian sampai ke tanah suci dan dipanggil insya Allah dalam husnul khotimah. Itu bagaimana Mbak kalau diceritakan? Kalau firasat ketika untuk ayahku bertaubat itu sejujurnya nggak ada, karena emang kami semua berempat anak-anaknya sama istrinya juga kompak untuk selalu berdoa agar ayahku berada di jalan yang lurus gitu. Dan kalau misalkan tadi ngomongin soal firasat sebelum ayahku meninggal, itu aku memang dimimpiin Om Hao. Itu jangkanya, mohon maaf, jangkanya berapa lama Mbak? Enggak, mimpi paginya meninggal. Oh, berarti langsung ya? Langsung. Iya, iya, iya. Dan di situ tuh aku ceritain aja ya. Iya, iya. Jadi di situ udah suasananya udah suasana duka di mimpi itu. Terus aku tanya, ayah kenapa? Ayah udah meninggal, tolong tenangin keluarga-keluarganya. Aduh, aku jadi sedih. Tolong tenangin keluarga-keluarganya. Terus ayah ngasih aku tas berwarna pink gitu. Yang pas aku buka, kok ada kayak dokumen-dokumen, tapi aku nggak tahu itu apa. Jadi kayak begitu itu aku langsung kebangun dan ternyata ayahku udah meninggal. Gitu. Posisi itu sudah tidak ada pas waktu terbangun? Pas aku terbangun itu ibuku bilang panik, kita lagi di suasana panik. Ayah udah maksudnya menghembuskan nafas terakhirnya gitu, karena ayahku kan sebelum meninggalnya dia kayak gitu aja, kayak kenapa dia nafasnya panjang dan lain sebagainya, udah panik gitu. Sebelumnya sehat-sehat Mbak? Sebelumnya emang sakit. Oh, sudah ada tanda-tanda. Ayahku emang udah sakit, darah tinggi gitu. Tapi sempat ini ya, waktu itu sempat mandu umroh ya? Iya, itu sempat mandu umroh. Itu udah beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu kali ya. Udah lama banget itu. Iya, iya. Karena waktu itu kan sempat beliau, maaf ya, dari yang gondrong, akhirnya potong, itu terapi itu ya. Itu jujur keluarga juga kaget lah, kok pulang-pulang ini bondol gitu. Itu berangkat itu gondrong? Berangkat masih gondrong, pulang-pulang lah, ini siapa? Tangling gitu ya? Iya, iya. Nah ini kan ngomong-ngomong tadi tentang mimpi nih Mbak ya. Sebelum itu mendapatkan firasat atau tanda-tanda, dan kapan paling sering jamnya Mbak? Karena kan kalau kita tidur itu kan jam 9 sampai jam 5 subuh lah. Mungkin terbangun ngelihat jam, oh ini jam 4 pagi, jam 2 pagi. Itu seringnya jam berapa? Kalau sering aku ngecek jamnya di jam 3-an. Jam 3 ya? Iya. Mesti mendapatkan itu. Dan tanda-tanda itu apakah yang dilihat itu gamblang atau harus kita tafsirin nih gambarannya? Itu suka nggak masuk akal juga sih sebenarnya. Jadi ada beberapa yang memang kalau misalkan emang itu benar-benar kayak misalkan maknanya sebuah bangunan rubuh, itu aku tulis dulu, nanti baru aku cari-cari sendiri gitu. Tapi ada juga yang emang oh itu kejadiannya benar-benar terjadi gitu di mimpi itu. Oh iya, iya, sebenarnya begini ya, dalam penjelasannya mimpi itu kan memang terbagi dari zona-zona waktu. Ada beberapa waktu-waktunya. Salah satunya kalau itu terjadi di atas jam 12 malam sampai menjelang subuh, itu memang menjadi seperti firasat. Oh. Disebutnya puspa tajem, sebutnya demikian. Dan ketika orang tertidur itu kan memasuki peralihan waktu Mbak, dari kita sadar seperti sekarang, setengah sadar sampai alam bawah sadar. Di alam bawah sadar ini kita kan sebenarnya mengalami tiga kejadian yang tidak semua akan dialami. Mimpi ketika kita terbangun kemudian lupa, disebutnya bunga tidur. Jadi hanya bunga tidur saja. Oh. Ketika kita bangun dan masih teringat, bahkan tahu betul ini seperti apa, tentu menjadi rambu-rambu atau firasat, disebutnya perjalanan spiritual. Oh gitu. Ya, nah perjalanan spiritual ini biasanya ada yang nuntun juga, entah dari leluhur, dari pendamping kita atau korin kita, atau dari entitas astral yang ada di sekitar kita. Yang terakhir adalah astral projection, atau orang Jawa sebutnya ngeraga sukmo. Jadi ketika kita tertidur kok melihat tubuh kita ini tidur, terus kemudian kita terbawa kemana, atau kemudian kita balik lagi ke tubuh kita, itu namanya ngeroboh sukmo. Dalam hal ini, kalau yang mengacu pada firasat itu berarti perjalanan spiritual. Sebenarnya pada dasarnya karena memang masih ada garis keturunan satu kerajaan ya dari orang tua,
saudara itu sebenarnya empat-empatnya itu pun bisa. Tetapi kenapa di Mbak Sasti ya, ini sebenarnya sebelum saya bercerita, kedekatannya sejauh apa dengan ayah nih, almarhum nih? Emang sejak kecil aku tuh selalu punya waktu berdua sama ayah. Kayak misalkan kita ada ke salah satu mall Jakarta Selatan tuh selalu berdua gitu. Kemudian juga ayahku kalau misalkan curhat emang ke aku. Langsung gitu. Iya, Berarti langsung ke kadang aku. bisa selain sebagai orang tua bisa sebagai teman. Iya, Iya. gitu. Makanya kadang ibuku juga curhat ke aku. Jadi benar-benar dari dua arah. Iya ya, lebih peka dan empati ya Iya. dengan orang lain pun ya. Iya. Tapi memang di antara kami berempat, aku dan adik aku yang lebih dekat dengan ayah gitu. Ya sebenarnya ini ada satu aura ataupun kita sebutnya itu kepekaan batinnya yang dimana lebih halus gitu loh Mbak. Maaf kata nih, nggak lebih cuek daripada yang lain gitu. Jadi lebih dengerin, lebih orang Jawa bilang nggak isoan, nggak bisaan gitu. Sehingga karena mengasah secara rasa itu lebih mendalam, lebih peka. Oh gitu. Gitu Mbak Sasti lebih mengarah ke itu dan memang pengasuhnya memang ada ya, kalau kita sebut dari leluhur itu pengasuhnya memang kuat, tapi memang beliau tidak mau diceritakan secara detail. Oh, Pengasuh gitu. itu pendamping astral kita. Itu sih ada. Jadi sebenarnya kalau kita melihat tentang pandangan ataupun masukan secara metafisik ataupun secara firasat, itu mimpi itu salah satu cara yang paling gampang. Kenapa? Karena alam bawah sadar kita yang berbicara Mbak. Jadi ketika kita tertidur, kita rileks, tetapi secara batin itu tetap aktif, maka ini yang akan mendapatkan firasat itu akan masuk. Bisa dibilang kan kiri kita ini kan penuh dengan pertanda, penuh dengan tanda-tanda, pertanda dan tanda-tanda ya. Yang itu ketika kita gelombangnya sudah turun, gelombang otak kita sudah turun, itulah yang bisa masuk. Jadi seperti halnya, maaf ya, kejadian orang akan meninggal, terjadi bencana, musibah, ataupun anugerah, ataupun keberuntungan atau kesialan itu bisa masuk. Karena boleh dibilang gunung ya atau bukit yang sudah ada bongkahan, ada retakan itu akan terjadi longsor. Tapi kan kita tidak bisa merasakan secara panca indera. Jadi perlu untuk kita tenang, kita khusyuk, kita masuk ke alam bawah sadar untuk merasakan kejadian-kejadian itu. Nah Mbak karena ada memiliki empati yang kuat dan juga ada pendampingan kita sebut dari leluhur ya, dari garis leluhur ayahnya dulu, ini yang bisa kuat dan lebih peka lah ketika mendengarkan gitu. Tapi nggak jadi kayak ayah kan? Enggak. Tapi kalau mau belajar bisa jadi, bisa nerusin Enggak sebenarnya. Tapi kan bisa. Karena kan kita itu kan sebenarnya ada satu kemampuan. Misal saya nih Mbak, saya bisa gitu ya, ada geser keturunan. Tapi pun saya juga sama, saya menjalani ini dengan senang dengan waktu saja. Bukan saya yang kemudian harus puasa sekian, saya harus berendam ini, harus mandi kembang ini, enggak, semua saya jalanin ini, yang penting manut aja, nurut aja. Entah ini mau dibawa kemana, tapi saya pun memposisikan saya nurut aja. Tidak yang terlalu fanatik, tidak yang terlalu ini ya, tapi saya ngalir aja ini mau kemana. Kalau sudah waktunya akan terjadi apapun itu. Tanpa kita belajar bisa loh terjadi. Kalau sesuatu hal, karena kan tentu kakek-kakeknya mungkin buyutnya ke atas juga ada garis yang sama kalau saya lihat pun gitu. Iya. Ada bakat. Om Hao, aku juga sesudah ayahku meninggal, beberapa temennya tuh bilang ada yang ingin disampaikan oleh ayah kepada aku, tapi itu tunggu waktunya yang tepat gitu katanya. Dan aku nggak tahu sih harus menyikapinya seperti apa gitu. Iya, sebenarnya apa yang saya katakan sebelumnya itu yang disampaikan Mbak. Tadi yang terakhir saya bilang, yang kalau sudah waktunya, sudah saatnya, tidak perlu belajar, tidak perlu ini, dan tidak bisa menolak. Itu kalau sudah menjadi berkah, ataupun sudah menjadi qadarullah atau ketentuan, itu bisa. Karena harus ada sesuatu yang dilanjutkan. Gitu. Tapi waktunya, ada waktunya Mbak. Jangan aku dan tidak bisa menolak loh. Oh. Tapi ini nggak tahu akan random, tapi tentunya semua harus dijalani, karena bisa jadi kan harus improve ya semuanya ya, menganggap ini semuanya nanti jadi ladang pahala. Harapannya diteruskan pun kan namanya pemikiran orang itu akan beda-beda Mbak. Ini entah ini omong ilmu hitam, ini ilmu gaib atau apa, itu biarkan.
karena hubungan kita dengan pencipta. Iya betul. Dan amanah Setuju. dari pencipta yang kita jalankan. Orang mau menilai kan terserah. Atau juga banyak orang yang datang untuk minta tolong. Gitu. Dan gini Mbak, kita semua ya memiliki leluhur orang hebat. Yang mana dulu itu seseorang itu harus bisa untuk melatih telepati lah gampang ya, atau harus bisa berpindah teleportasi, ataupun bisa berkomunikasi dengan makhluk astral, atau apa, harus puasa sama kasarannya 1000 hari, harus bertapa di dalam goa. Anak turunnya sekarang itu tinggal mewariskan, tinggal mau menjalani atau tinggal mau ngelakoni apa enggak. Karena apa? Ikatan DNA itu yang akan menentukan. Gitu. Dari apa, maaf ya saya bukan dari yang sebelum Mbak Sasti tanyakan tadi, sebelumnya saya sudah memberikan kisi-kisi. Oh iya betul. Gitu. Itu yang diterjemahkan sendiri. Jadi kalau saya tidak mendahului ataupun tidak merasa pinter ya dari apa rekan-rekan beliau atau apa siapa itu, saya bukan ngomong terus lewat saya itu enggak, tapi mungkin momennya ini pas. Saya hanya bisa menyampaikan itu, kurang lebihnya seperti itu yang dimaksud. Terima kasih banyak atas penyampaiannya. Ya makin jelas. Iya, ini tentunya menjadi tafsiran kita sendiri ya. Berarti kata kalau orang berjalan menyusuri sungai, tidak perlu untuk mendayung jika arus itu tetap berjalan dari hulu akan sampai ke hilir otomatis. Jika itu memang iya. Tapi tentunya kita ada pengharapan dimanapun kita akan berlabuh, kita ikutin arus saja. Akan berhenti di mana? Toh kalau itu sudah sampai hilir ya akan sampai hilir. Tanpa kita dayung ya, sudah sampai. Kalau memang sudah ada perahunya, sudah akan sampai. Filosofinya yang dimaksudkan, gitu. Tafsirannya itu. Luar biasa. Saya jadi parno sekarang. Justru dijalani dengan santai aja. Oh, santai aja. Oke. Karena begini Mbak, kalau kaitannya dengan hal seperti ini itu kayak lilitan ular. Semakin kita berontak, semakin kita bergerak, semakin kencang. Gitu. Jadi kita biasa aja. Karena kan tentunya setelah sampai di situ, kalau mungkin ada amanah atau sesuatu hal, jalan dengan santainya, gitu. Dengan menikmati, ataupun ini ada kepuasan batin tersendiri, begitu. Lah ini tentunya kan ya sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri ya Mbak ya, berkaitan dengan hal supranaturalis ataupun metafisik. Pandangan Mbak sendiri diposisikan bukan Mbak Sasti putri dari seorang Ki Jogobodo, tapi orang awam melihat tentang rumah ini, tentang profesi beliau itu seperti apa. Pandangan Mbak sendiri tentang apa, dunia paranormal, metafisik, supranatural itu seperti apa? Sebagai orang awam nih, orang umum. Jujur, aku adalah tipe orang yang kalau misalkan emang aku belum mengalami, berarti aku belum percaya akan hal tersebut gitu. Tapi sebenarnya karena hidup aku dekat sekali dengan orang yang seperti itu, dekat sekali dengan ayahku, jadi makin kesini aku makin mempercayainya, dan semua itu ada dan emang harus kita hormati gitu. Kalau aku memandanginya seperti itu sih. Ya karena itu suatu berdampingan dan sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Iya. Iya. Nah ini kemudian kan kalau kita memandang sesuatu hal ini konotasinya negatif ya. Selama di sini mungkin atau apa bersinggungan langsung melihat itu ada nggak Mbak? Atau ada di ruang meditasi beliau, atau bahkan rumor-rumor yang terdengar dari warga sekitar atau orang yang lewat, itu seperti apa dan tanggapannya seperti apa? Jujur, sempat risih nggak dengan hal kayak gitu? Jujur ya risih banget, karena aku pribadi nih sebagai orang yang tinggal di sini dari rumah ini jadi sampai saat ini itu alhamdulillah nggak pernah ada gangguan-gangguan yang seperti orang lain ceritakan, tapi justru orang yang ditampakkan atau orang yang diganggu tanda kutip itu berasal dari emang tamu, dari orang luar gitu. Kalau dari keluarga kita sendiri sejujurnya nggak ada. Dan kami juga udah meyakini dari kecil, dan ayahku juga udah memberikan pemahaman bahwasannya kita hidup tuh berdampingan gitu. Nah makanya alhamdulillah sih nggak pernah yang kenapa-napa. Tapi emang kalau misalkan dari orang luar gitu, suka yang tadi tiba-tiba ada diusir nih sama penjaganya sini, itu sering ada. Terus juga pernah nih disuruh dengar suara orang nangis gitu. Dari dalam ini Mbak? Dari dalam rumah gitu. Ada, tapi emang itu nggak dialami sama anggota keluarganya. Penampakan gitu nggak?
penampakan-penampakan yang gitu dilihat orang luar. di orang luar suka ada. Yang tadi kita mungkin udah keliling lihat patung. Nah di Yang situ tadi ya, tadi apa? Mbak Dewi patung itu Sartika ya Dewi itu, Sartika itu. Terus habis itu juga ular itu juga Ular, iya. sering, manusia berwujud besar itu juga sering. Nah, udah itu aja. Tapi emang dialaminya oleh orang luar. Dan menyikapi rumah ini dianggap angker itu gimana, Yang Mbak? nggak apa-apa. Emang ayahku emang mendesain rumah ini untuk dibuat menjadi angker. Tapi perlu teman-teman tahu sekarang ini, maksudnya aku salah satu langkah aku dalam mewarisi apa yang ayahku miliki adalah dengan ngasih lihat lo ke teman-teman kalau misalkan ini tuh nggak serem, tapi ini tuh kayak akan budaya gitu. Iya, karena kadang orang menyikapinya, wah ini gelap bangunan Iya. seperti itu. Sebenarnya juga berasal dari buah pikiran sendiri. Iya, sih. iya betul. Negatifnya gitu ya, ada konotasi negatif. Tapi ketika kita bisa memahami atau memaknai ini adalah mahakarya seni, mungkin akan berbeda melihatnya. Atau seperti itu tadi, back to nature itu. Gitu. Jadi tetap semua yang berkaitan dengan seram itu rasa takut kita sendiri. Pola pikir kita yang membentuk seperti itu. Tapi kemudian ini disebarkan menjadi kabar-kabar yang kurang baik, jadi omongan yang kurang baik gitu. Itu sih Mbak ya. Iya betul. Mungkin sebelum kita akhiri Mbak Sasti ya, seandainya almarhum ayah nonton kita saat ini, apa yang mau disampaikan? Aku merasa mau berterima kasih yang sebanyak-banyaknya sih, karena ayahku tuh bukan hanya mempelajari aku bagaimana etika dan lain sebagainya, tapi ayahku mempelajari kami bagaimana seseorang tuh bisa berproses gitu. Proses itulah yang sebenarnya menjadi bagian penting dalam hidup aku juga, yang mana aku jujur karena ayahku lah aku jadi bisa menghargai orang lain. Dari ayahku juga aku mau menjadi orang yang selalu ingin belajar dan lain sebagainya. Itu sih. Yeah. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya, dan terima kasih sudah menjadi ayah terbaik. Iya, ini tadi ditutup dengan pesan ya ke beliau gitu. Seandainya menyaksikan ini, dan kami sebelum mundur diri ya Mbak ya, ini terima kasih sekali lagi sudah diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi. Salam untuk keluarga semuanya, sehat selalu, dengan senang hati. sukses selalu. Amin. Gitu. Dan apa yang diinginkan menjadi cita-cita. Amin. Gitu. Dan semoga beliau yang sudah dipanggil mendahului kita diberikan tempat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Di sisi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita doakan semuanya semoga husnul khotimah ya. Amin. Jadi kita akhiri tidak hanya penelusuran nih, tapi investigasi dan juga obrolan yang benar-benar santai. Ini tempatnya enak banget ya, untuk recharge juga ini. Dan untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir, Sobat Javanika terutama, jangan lupa dukung ya dengan cara subscribe, nyalakan lonceng, share sebanyak mungkin jika kalian suka, dan juga like. Serta tinggalkan kritik masukan hanya di kolom komentar. Kita di sini mau ngobrol apa, dengan siapa, dan mau kemana. Dan untuk teman-teman yang mungkin memiliki cerita-cerita, dapat mengirimkan email. Nanti yang beruntungan kita bacakan, kita ceritakan, atau kita ngobrol santai bareng-bareng. Kita tutup, akhir kata, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.